ciri-ciri ahli surga. Sudah tahu ciri-cirinya ahli surga, Bu? Yang pertama adalah wajhun malihun, yang disebutkan Nabi, wajahnya ceria, murah senyumnya. Nur itu cahaya, halim itu asmaul husna yang artinya tidak marah. Alhamdulillah. Asli lahir di kota Wali, Jawa Tengah. Mana itu? Denmark. Kalau jenengan di Hongkong, saya di Denmark. Bahasa Jawa itu. Alhamdulillah lahir di rumah, besar di rumah. Setelah menyelesaikan pendidikan kembali ke Denmark. Saya pernah mondok di Sarakonda di Cimenu juga, kalian tahu. Setelah itu melanjutkan ke Mekah, kemudian nyantri di Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Setelah selesai, saya juga dulu sama pernah di negeri orang. Tapi setelah saya belajar selesai, pulang nikah, dan nikahnya ini dipilihkan sama orang tua. Saya nggak pernah melihat sekalipun, nggak pernah, dan zaman itu belum ada HP. Pulang 1 minggu nikah, istri diajak ke sana. Pernah hidup di Mekah dan jadi pengurus PCI NU Arab Saudi. Setelah punya anak 2, kemudian balik lagi kembali ke rumah. Sekarang di rumah jadi Katib Suriah PCI NU Demak. Dan di organisasi lain, saya di JRA, Jamiyah Ruqyah Aswaja. Pernah dengar? Ruqyah, tahu Ruqyah? NU itu punya Ruqyah sendiri, namanya JRA, Jamiyah Ruqyah Aswaja. Mau di Ruqyah semua? Ruqyah anti fakir, Ruqyah anti miskin, mau? Jadi yang namanya ruqyah itu jangan dibayangkan kesurupan langsung, juga. Ruqyah itu pengobatan dengan Al-Quran. Mau penyakit medis, non medis, penyakit kejiwaan, orang yang baru galau, orang yang jiwanya tergoncang, banyak masalah, itu semuanya bisa disebutkan oleh Allah dengan Al-Quran. Kalau Allah yang menyebutkan, itu pasti Allah. Dokter pun siapapun nggak bisa menyembuhkan. Semua yang menyembuhkan Allah. Perantaranya bisa lewat dokter, bisa lewat Al-Quran. Karena Allah sudah berjanji, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah Allah turunkan Al-Quran kecuali jadi obat. Ini yang harus kita yakini. Ini akidah juga. Orang mukmin harus meyakini kalau Al-Quran itu bisa jadi obat, bisa untuk mengobati segala penyakit. Jadi nanti mungkin di akhir sesi kalau ada waktu, saya kasih caranya untuk meruqyah diri sendiri. Tidak kok kalau di kuliah terus kesurupan, tidak, insya Allah aman. Ini untuk mengobati segala penyakit. Kalau kita muncul galau-galau, ada masalah keluarga, masalah dengan yang di rumah sana. Sering ada masalah nggak? Kadang-kadang ada masalah nggak? Nah, itu supaya sakit-sakitnya, baik sakit fisik, non-fisik, medis, non-medis, kalau ruqyah ini dibaca untuk dirinya sendiri dengan niat yang kuat dan keyakinan yang mantap bahwa Al-Quran ini adalah sebagai syifa dan Allah yang menyembuhkan, maka insya Allah segala penyakit dapat diobati dengan Al-Quran. Soalnya kita kalau mau praktek, kalau pas puasa itu repot, kadang-kadang kan efeknya muntah, efeknya ini puasanya bisa batal. Jadi memang ruqyah nanti bisa dipraktekkan masing-masing. Intinya nggak ada bedanya antara doa yang biasa dibaca oleh para kiai, Al-Quran yang dibaca oleh para kiai, dengan ruqyah yang nanti saya sampaikan untuk masing-masing. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita berharap bisa menyelesaikan Ramadan dengan buah daripada puasa kita. Ingin nggak puasa kita ini berbuah dengan ketakwaan? Karena persyaratan masuk surga satu-satunya adalah harus bertakwa.
Bukan takwa itu takut istri tua, bukan. Tapi takwa pakai kaf. Kalau takwa atau ketakwaan pakai k itu namanya kita tertawa. Atau takut istri tua. Tapi takwa pakai kaf ini adalah persyaratan mutlak masuk surga. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan siapapun dengan pasangan siapapun kalau sama-sama mau masuk surga dengan anaknya, dengan suaminya, dengan pasangannya, syaratnya kedua-duanya harus bertakwa. Makanya disebutkan dalam ayat-ayat cinta. Pernah mendengar ayat-ayat cinta? Ini walaupun sudah ibu-ibu tapi mengikuti ya. Ayat-ayat cinta, pernah ada novelnya? Benar? Ada. Pernah ada filmnya? Ada. Sudah melihat? Ada juga filmnya di sini ya, Victoria Park ya. Apa judulnya? Minggu pagi di Victoria Park. Masya Allah. Ini ayat-ayat cinta, ini yang mengilhami munculnya novel itu. Dalam Al-Quran, siapa yang bisa meneruskan? Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa muttaqin. Para kekasih yang ada di dunia, suami dan istri, seorang ibu dengan anaknya, bapak dengan anaknya, suami dan istri pada hari kiamat di akhirat nanti kedua-duanya bisa menjadi musuh illal muttaqin, kecuali kedua-duanya saling bertakwa. Kalau dengan pasangan Anda mau jadi pasangan dunia sampai di surga, syaratnya keduanya harus bertakwa. Kalau mau kumpul anaknya, kalau mau kumpul saudaranya di surga, harus kedua-duanya saling bertakwa. Itu syarat mutlak. Lah takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala, termasuk jalan untuk mendapatkan takwa yang merupakan tiket menuju ke surga. Jadi ini sebelum menerangkan tentang buah puasa, waktunya masih cukup setengah jam. Ini saya sebutkan dulu ciri-ciri ahli surga. Sudah tahu ciri-cirinya ahli surga, Bu? Yang pertama adalah wajhun malihun, yang disebutkan Nabi. Wajahnya ceria, murah senyumnya, ketemu saudara tersenyum, ketemu kawan tersenyum. Mau dapat pahala? Sudah tersenyum semua hari ini? Seperti apa senyumnya? Wajhun malihun, wajah yang ceria. Makanya manfaatnya majelis taklim ini, ketemu kawan ceria, bisa guyon dan dapat pahala. Enak ya? Amalan yang enak, nyaman dan dapat pahala. Dapat silaturahim, yang faedahnya berkah umurnya, berkah rezekinya. Tersenyum juga dapat pahala. Makanya sebelum sampai di surga, persyaratan calon ahli surga harus dipenuhi dulu. Yang pertama wajhun malihun, yang kedua lisanun fasih, terjaga lisan ahli surga. Tidak pernah ada yang ngomong ghibah, tidak pernah ada yang ngomongin orang, tidak pernah ada yang menjelek-jelekan orang. Hanya ada yang memuji kepada Allah, baik kepada teman, baik kepada semua ahli surga. Kira-kira di bulan Ramadan ini kita bisa menjaga lisannya, yang termasuk sama dengan posisinya lisan adalah jaga hati dan juga jaga jari. Gimana caranya menjaga jari? Hati-hati dengan yang dipegang. Itu namanya setan gepeng. HP. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimau. Disebutkan dalam kitab Is'adur Rafiq, maharumanukuhu harumah kitabatuhu. Apa yang diharamkan ketika diucapkan sama dengan haramnya ketika dituliskan.
Kalau ghibah kepada orang, ngomongin orang dengan berbicara, ngomongin itu termasuk larangan, terutama di bulan Ramadan. Maka ghibah dengan tulisan, mau di Facebook, mau di Instagram, status dosanya sama. Status dosanya sama. Kalau Anda ingin menjadi penghuni surga, ciri yang kedua harus bisa menjaga jari. Harus bisa menjaga jari. Semuanya punya Facebook? Ya. Semuanya punya Instagram? Punya TikTok? Ya. Oh, dia ada TikTok. Ini luar biasa. Makanya itu bisa menjadikan pahala untuk kita jika yang kita share adalah kebaikan, niat berdakwah. Tapi kalau yang kita share isinya ghibah, ngomongin teman, tiba-tiba statusnya diupdate, sukanya penghutang aja kalau dihutangnya sulit, sukanya minta tolong kalau disuruh nolong nggak mau, itu kira-kira pahala puasanya masih tersisa atau enggak? Berkurang, bisa habis. Disebutkan Nabi kamin so'imin laisa lahu thawabun illal ju'a wal atas, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang puasa tapi pahalanya hanya lapar dan dahaga. Termasuk salah satunya orang yang tidak bisa menjaga jari. Padahal ciri ahli surga adalah lisanun fasihun, yang bisa menjaga mulut dan jari. Yang ketiga ciri ahli surga adalah qalbun salim, hati yang bersih. Ini kita yakin hati manusia terbagi menjadi tiga. Ada hati yang mayyitun, yang mati. Ada hati yang maridun, sakit. Ada hati yang hayyun atau hidup. Hati manusia kalau sudah mati, biasanya orang mati itu bisa diajak komunikasi tidak? Bisa dinasehati tidak? Bisa dikasih makan tidak? Hati yang mati tidak akan masuk nasihat apapun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Mau dinasehati kayak apa dia tidak akan masuk. Kebal terhadap nasihat. Ini digambarkan dalam Al-Quran adalah hati orang-orang kafir. Makanya orang mukmin jangan sampai punya hati yang mati. Yang kedua, hati yang sakit. Tahu sakit hati? Pernah mengalami sakit hati? Masih. Sakitnya tuh di sini tuh di mana? Ya Allah, di sini katanya alhamdulillah Allah berikan rezeki yang luar biasa, gajinya gede-gede, kok masih sakit hati sih? Ini yang namanya manusia. Selama kita hidup di dunia, belum hidup di surga, masalah tetap ada. Jangan berharap hidupnya mulus dari muda sampai tua enak terus. Itu ada nanti di surga. Agar semua menjadi di surga. Amin. Allahumma amin. Kalau di dunia ada masalah, tidak ada orang yang tidak pernah punya masalah. Tapi yang kita mohon agar setiap masalah yang datang kepada kita, Allah berikan solusi yang terbaik. Agar setiap datang masalah kepada kita, justru itu yang menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.